sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya sampaikan sebuah rahasia kepada saudara sekalian. Apa rahasia engkau menjadi orang yang sehat, sukses, dan makmur? Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami semua. Singkapkan rahasia firman-Mu Tuhan, bagaimana kami dapat mengalami kehidupan yang sehat, sukses, dan makmur. Berkati kami dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Saudara pemirsa, ini disampaikan ketika Yosua baru dilantik menggantikan Musa yang sudah meninggal. Saudara sekalian, firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana supaya Yosua itu sukses menaklukkan tanah Kanaan dan berhasil dalam hidupnya sepanjang umur hidupnya. Saudara pemirsa, saya mengajak kita semua sekarang untuk merenungkan firman Tuhan ini dan memahaminya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana langkah hidup kita yang harus kita lakukan kalau engkau mau sampai ke puncak. Itu yang kita perhatikan baik-baik. Mari kita perhatikan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kenapa ayat firman Tuhan ini tidak mengatakan apa? Hendaklah engkau rajin memperkatakan kitab Taurat ini. Kok mulai dengan kata negatif? Jangan engkau lupa. Mengapa demikian? Nanti 5 tahun ke depan itu Yosua itu berperang habis-habisan bersama-sama dengan Kaleb, memimpin umat Tuhan menaklukkan tanah Kanaan. Jadi mungkin karena sengitnya peperangan itu, saudara sekalian, Yosua bisa lupa renungan pagi, lupa merenungkan firman Tuhan, lupa melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan lewat firman Tuhan. Jadi dia merasa, ya oke, sudah, saya sudah dilantik, saya sudah menjadi panglima, atau boleh katakan dia bukan hanya panglima dia sekarang, dia menjadi seperti raja di antara umat Tuhan. Jadi sekarang berperang sampai menaklukkannya 5 tahun kemudian. Tidak bisa begitu, saudara sekalian. Begitu juga ketika engkau berusaha, bekerja, berbisnis, ya seringkali ketika engkau masih baru mulai, engkau setia memperkatakan kitab Taurat, memperkatakan firman Tuhan, pegang teguh janji Tuhan. Tetapi kalau engkau sudah mulai sukses, langkah-langkah sudah mulai mendekati puncak, orang cenderung untuk lupa. Hati-hati, dengarkan apa nasihat firman Tuhan hari ini. Berikutnya, apa katanya? Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Mereka berperang juga siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati, kenapa begitu? Meleset sedikit, habislah kita diserang musuh. Saudara masih ingat ketika permulaan yang membuat iblis berusaha menggunakan akan itu, saudara sekalian, yang mencuri barang-barang yang tidak boleh diambil, sehingga ketika mereka menyerang Ai, ya kota Ai, mereka kalah, melarikan diri. Itu mempermalukan nama Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, iblis selalu berusaha membuat engkau patah semangat, kecewa, putus asa, punya akar pahit, luka batin, dan dendam. Sehingga engkau kemudian tidak mampu lagi meneruskan perjalanan. Padahal puncak tinggal 1 langkah lagi. Itu yang iblis lakukan kepada Yosua. Tapi puji Tuhan, dengan bekal firman Tuhan ini, ia bertindak hati-hati sesuai dengan apa kata firman Tuhan di dalam Alkitab. Itu sebabnya mengapa kita juga sekarang perlu berhati-hati, ikut panduan firman Tuhan dari satu pasal ke pasal berikutnya mulai kitab Kejadian. Saya sudah berusaha berjuang menyusun firman Tuhan dan taruh di bawah makanan bergizi hari ini yang tertulis. Mohon saudara sungguh-sungguh membacanya dan merenungkannya, sehingga oleh anugerah Tuhan nanti engkau bisa lempang langkahmu sampai ke puncak, seperti kata firman Tuhan di sini.
Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan pada saudara sekalian. Langkah-langkahnya untuk saudara sampai ke mana? Sehat, sukses, dan makmur. Dalam firman Tuhan ini dikatakan supaya engkau berhasil dan beruntung. Berhasil itu menggunakan kata apa? Sukses. Dan kemudian beruntung menggunakan kata apa? Prosperity. Success and prosperity termasuk dalamnya sehat, sukses, dan makmur. Kalau engkau mau mengalaminya, tolong rajin merenungkan firman Tuhan. Katanya, penuhi pikiran kita, mindset, logika kita, penuhi hati kita dengan apa? Dengan firman Tuhan. Sehingga saudara tidak gampang untuk, walaupun dalam kehidupan berpolitik misalnya, saudara tidak gampang mengucapkan kata-kata jahat kepada orang. Oleh karena apa? Di hatimu penuh dengan kabar baik, berita sukacita, sehingga oleh anugerah Tuhan engkau tidak pernah akan mengalami kehidupan yang down dan terperosok. Karena engkau tidak pernah mengucapkan kata-kata jahat kepada orang lain. Karena pikiran, mindset, dan hatimu, perasaanmu penuh dengan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tolong semua pemirsa supaya pikiran hati mereka dipenuhi dengan firman Allah, kabar baik, berita sukacita, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang yang bertemu dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.